Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Yuliantika, NPM 221306120091, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022, kelas 3 SD 01. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Computational Thinking. Berikut refleksi yang dapat saya berikan. Sebagai seorang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Computational Thinking, saya merasa bahwa mata kuliah ini sangat penting untuk membantu saya memperluas pemahaman tentang cara berpikir komputasi dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang telah saya pelajari dari mata kuliah City ini, sebab City merupakan hal yang baru bagi saya. Saya menyadari bahwa kolaborasi dengan teman sekelas sangat membantu dalam memperdalam pemahaman saya tentang City. Diskusi dengan teman sekelas membantu saya memahami perspektif mereka tentang bagaimana konsep-konsep City dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Dalam mengikuti mata kuliah ini, saya menyadari bahwa pembelajaran City dapat membantu peserta didik di sekolah mengembangkan kemampuan berpikir yang diperlukan dalam memecahkan suatu masalah yang lebih kompleks. Pemahaman yang saya dapatkan ketika mengikuti perkuliahan ini, yaitu City dapat diartikan sebagai cara berpikir sistematis yang dilakukan oleh agen pemrosesan informasi dalam menyelesaikan permasalahan sehingga didapatkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. City tidak hanya membantu dalam menguraikan masalah menjadi yang lebih sederhana dan menemukan solusi yang lebih efektif. Selain itu, terdapat manfaat lain yaitu mendorong kemampuan problem solving yang efektif, membantu melatih kreativitas, membentuk pola pikir yang logis dan terstruktur, serta bekerja menjadi lebih profesional dan efisien. Terdapat beberapa fondasi City yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Fondasi tersebut ialah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pada mata kuliah City ini, terdapat beberapa topik yang harus dipelajari. Di antaranya yaitu Topik 1. Pendalaman pemahaman Computational Thinking. Pada topik ini, saya belajar mengenai konsep dasar dari City dan pentingnya mempelajari City. Selain itu, saya juga dikenalkan dengan 4 fondasi yang berkaitan dengan City dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di topik 1 mengenai pendalaman pemahaman City, kendala yang saya temukan yaitu saya merasa kesulitan memahami City di awal pembelajaran. Karena pada saat itu saya belum mengetahui City itu apa dan apa manfaatnya jika mempelajari City, dan juga saya masih bingung untuk mencari contoh-contoh 4 fondasi jika dihubungkan dalam pembelajaran. Dalam memahami materi City ini, tentu saja saya harus belajar dari awal karena baru pertama kali mendengar istilah City. Selain itu, saya harus lebih memahami lagi mengenai definisi City, mengapa City itu penting, fondasi City, pembentukan disposisi City, dan apa yang diperlukan untuk dapat mengajarkan City. Pendapat saya mengenai keberadaan City dalam kehidupan sehari-hari atau berpikir komputasi, City tidak selalu berhubungan dengan komputer. Kita dapat menggunakan teknik berpikir ini dalam permasalahan sehari-hari. Ketika kita sudah terbiasa dengan City, kita akan lebih berpikir kritis dan memecahkan suatu permasalahan dengan baik, efektif, dan efisien. Jadi, secara tidak sadar kita telah mengimplementasikan City dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang mudah dan bahkan hal-hal kecil pun telah kita lakukan dengan City. Selanjutnya, topik 2, City dalam kurikulum. Pada topik ini, saya belajar mengenai City dalam kurikulum dan kedudukan City dalam kehidupan internasional. Saya mulai mengenal istilah fase dan CP yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Pada topik ini, saya diajak untuk lebih mengenal makna dari istilah-istilah yang terdapat dalam CP. Pengetahuan yang saya dapatkan ialah saya dapat mengetahui posisi dan peran City dalam kurikulum Indonesia saat ini, yaitu pada kurikulum Merdeka. Selain itu, saya juga dapat mengetahui bagaimana posisi dan peranan City dalam tatanan global. Saya menjadi tahu fase CP City untuk jenjang sekolah dasar di mana fase A kelas 1 dan 2. Pada akhir fase A, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari yang dialami dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan mengurutkan objek konkret. Pada fase B, kelas 3 dan kelas 4, pada akhir fase B, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan membandingkan, memilih, menyusun, dan mengelompokkan hasil abstraksi benda konkret menggunakan berbagai cara untuk menghasilkan beberapa solusi. Yang terakhir ialah fase C, kelas 5 dan kelas 6.
Pada akhir fase C, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan menggunakan berbagai cara untuk menghasilkan lebih banyak alternatif solusi yang mengintegrasikan berpikir komputasional dalam memanfaatkan perkakas yang digunakan. Topik 3. Siti dalam problem solving. Siti dalam problem solving yang saya pelajari dengan mengenali literasi membaca, matematika, sains, dan finansial. Dalam topik ini, saya juga mulai dikenalkan dengan beberapa soal yang berkaitan dengan Siti seperti soal Bebras, PISA, dan AKM. Ketiga hal ini sudah mulai dikenalkan pada peserta didik Indonesia. Pengalaman menarik yang saya dapatkan ialah saat menyelesaikan beberapa soal Bebras dan PISA, yang mana kedua jenis soal ini mempunyai tingkatan kesulitan yang berbeda. Soal Bebras merupakan soal jenjang SD, SMP, dan SMA, sedangkan soal PISA lebih tinggi tingkatannya karena menerapkan sistem literasi membaca, literasi matematika, literasi sains, dan literasi finansial. Dalam mengerjakan soal Bebras dan PISA, kita bisa menggunakan 4 fondasi Siti dalam menyelesaikan masalah, karena dengan menganalisis dan mengikuti urutan pengerjaan menggunakan fondasi Siti lebih mudah dalam menyelesaikan masalahnya. Namun, dalam menyelesaikan masalah, tidak semua fondasi harus digunakan. Hal ini tergantung tipe soal dan deskripsi soal yang disajikan. Awalnya, saya mengalami kegagalan dalam memahami cara pengerjaan soal Bebras dan PISA. Saya mengerjakan dengan langsung menjawab soal tanpa menganalisis dan tanpa menerapkan fondasi Siti. Setelah menerapkan fondasi Siti, akhirnya saya bisa memahami maksud atau alur dari tujuan soal Bebras dan PISA tersebut. Selanjutnya, topik 5, Siti dan proyek. Pada topik ini, saya mempelajari kaitan antara proyek dengan Siti. Proyek dan Siti berkaitan langsung terutama pada perencanaan, implementasi, dan pengujian. STEM menjadi pilihan dalam proyek topik ini. Integrasi Siti dalam proyek di sekolah dapat dilakukan dengan model PJBL. Pengalaman yang saya dapatkan dari proses integrasi Siti dalam proyek STEM ialah saya mengetahui bahwa dengan mengimplementasikan Siti ke dalam proyek STEM lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Proyek yang akan direncanakan menjadi lebih jelas alur dari pembuatannya dan mudah diselesaikan dengan membagi hal-hal yang kompleks menjadi masalah yang kecil dan hanya berfokus pada hal penting sehingga membantu mencapai tujuan pembelajaran. Perasaan saya saat mengerjakan modul ini adalah saya sangat antusias dan tertantang karena banyak hal baru yang saya pelajari terkait STEM yang terintegrasi dengan Siti. Selanjutnya yaitu topik 6, integrasi Siti dalam pembelajaran. Pengalaman yang saya dapatkan dari proses melakukan integrasi Siti ke dalam mata pelajaran yang saya ampu adalah saya dapat memahami bahwa Siti diintegrasikan ke mata pelajaran yang lainnya, tidak berdiri sendiri. Siti dapat diintegrasikan pada pembelajaran tematik yang mencakup mata pelajaran pokok seperti Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan IPAS. Mengenai proses pembelajaran Siti pada pembelajaran tematik, berpusat pada siswa dan bertujuan menemukan cara penyelesaian persoalan dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif, efisien, dan optimal. Kendala dalam mengintegrasikan Siti ke dalam mata pelajaran yang saya ampu adalah terkadang peserta didik memerlukan waktu yang sedikit lebih lama bagi peserta didik dalam menerapkan Siti dalam pembelajaran. Dan terkait dengan soal-soal yang berbasis Siti, juga memacu soal yang berbasis HOTS, yang di dalam soal tersebut butuh proses berpikir yang tinggi. Siti dalam mata pelajaran tidak hanya berfokus pada pemrograman, integrasi Siti pada mata pelajaran diharapkan dapat membentuk disposisi, karakter, sikap, dan kesiagaan mengaplikasikan. Contoh dalam pembelajaran antara lain, percaya diri menghadapi kompleksitas, gigih saat mengerjakan tugas atau menghadapi problema yang sulit. Selanjutnya yaitu topik 7, restrukturisasi portofolio. Pada topik ini berisi penugasan untuk mengumpulkan artefak perkuliahan dari topik awal hingga akhir. Selain itu, saya dan teman-teman diberikan kesempatan untuk membuat infografis sebagai pengenalan Siti pada masyarakat umum. Infografis yang telah dibuat kemudian diunggah melalui LMS. Yaitu topik 8, materi pengayaan topik Siti dalam problem solving, menyelesaikan persoalan yang melibatkan analisis data, pemodelan, dan simulasi dengan Siti. Pada topik ini, membahas mengenai analisis data, pemodelan, dan simulasi, serta mengerti peran Siti dalam memecahkan masalah yang melibatkan data, pemodelan, dan simulasi. Pemahaman baru yang saya dapatkan yaitu analisis data adalah proses mengekstraksi data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat.
Pemodelan adalah penyederhanaan suatu fenomena berdasarkan fitur-fitur yang mendasari fenomena tersebut. Model yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis dengan nilai fitur yang berbeda atau dapat digunakan untuk mendapatkan data dengan melakukan simulasi. Simulasi adalah proses menirukan suatu fenomena berdasarkan modul yang ada dengan tujuan mendapatkan data atau bisa juga untuk mendapatkan pola yang nantinya digunakan dalam pembuatan model. Topik 9, materi pengayaan topik Siti dan proyek kreatif, proyek programming dengan Scratch. Pada topik ini mempelajari bagaimana membuat solusi dari suatu permasalahan dalam bentuk program komputer. Pengalaman yang saya dapatkan dari mempelajari kaitan Siti dengan pemrograman, yaitu saya menjadi tahu bahwa dengan aplikasi Scratch kita dapat membuat sebuah media pembelajaran yang sangat inovatif. Pemrograman Scratch dapat membantu proses pembelajaran di kelas pada pembelajaran di sekolah dasar. Dengan Scratch, pendidik dapat membuat animasi, permainan, serta bahan ajar lainnya. Dengan adanya keterkaitan Siti dan pemrograman, saya dapat mengetahui langkah-langkah bagaimana membuat media pembelajaran yang kreatif dan menarik melalui Scratch. Kemudian dari hasil pemrograman ini tentunya akan memudahkan guru menyampaikan materi dengan kreatif dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Adapun perasaan saya merasa senang dan tertarik ketika mempelajari keterkaitan Siti dengan pemrograman. Selain itu, saya juga merasa tertantang karena ini adalah pertama kalinya saya mempelajari tentang programan khususnya Scratch. Hal ini bermanfaat karena dengan belajar pemrograman ini saya dapat berlatih membuat media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menarik untuk digunakan saat proses pembelajaran yang mengimplementasikan Siti ke dalam proses pembelajaran. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.